Sahabat Indonesia, mengapa satu tahun itu 365 hari? Atau kalau dibagi dengan pas, satu tahun itu 365,25, karena di setiap 4 tahun Februari itu lebih dari 28 hari, yaitu 29. Dari mana awal mula? Mengapa satu tahun itu 365 hari? Apa juga yang dimaksud dengan tahun Masehi? Kemudian ada juga AD atau Anno Domini. Dan bagaimana kita menanggapi para ulama yang misalnya menolak untuk mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, dan bagaimana pula pendapat kita tentang yang setuju dengan hal itu? Mari kita mulai. Jika kita bicara tentang tahun baru, jika kita bicara tentang tahun, maka kita akan bicara banyak runtutan sejarah. Terutama mengapa tahun itu 365 hari. Jadi di zaman Mesir kuno, 3000 tahun sebelum Masehi, dia mulai menetapkan tahun itu 365 hari berdasarkan pengamatan-pengamatan. Yang pertama diamati adalah pengamatan siklus Sirius. Mereka mengamati waktu munculnya bintang Sirius atau Sotis yang terkait dengan banjir Sungai Nil. Jadi mereka mempelajari bahwa ketika bintang bentuknya seperti ini di langit, maka tidak lama lagi akan ada banjir. Maka ketika ada banjir, maka jangan melakukan penanaman di sekitar sungai karena itu akan sia-sia. Kemudian yang kedua, dia melakukan pengamatan terhadap gerakan matahari. Mereka mengamati pergerakan matahari dan musim-musim. Jadi mereka orang Mesir kuno ini mempelajari bahwa ketika matahari semakin dekat ke sebelah selatan misalnya, maka semakin banyak hujan. Ketika semakin jauh misalnya, maka semakin sedikit hujan. Maka dia bisa memprediksi kapan dia melakukan penanaman. Jadi mengapa misalnya orang Mesir kuno mempelajari ini semua? Karena itu persoalan survive. Bagaimana dia bisa hidup dengan lebih baik, bertahan dengan melawan kondisi-kondisi alam. Kemudian yang ketiga adalah pengamatan konstelasi. Mereka mengamati perubahan konstelasi di langit. Jadi memang dia melihat ke arah langit, melihat seperti apa kondisi langit. Kalau misalnya seperti ini, bisa saja datang hujan. Misalnya bentuknya berubah lagi seperti ini, maka ini musim kering. Itulah yang dipelajari oleh orang Mesir kuno. Dan mengamati misalnya setiap hari, setiap bulan, setiap hari dia mencatat gambar-gambar. Ketika gambarnya langit seperti ini, bintangnya ada di posisi ini, dia catat. Kemudian satu siklus dia mencatat, dia menemukan satu pola yang sama. Maka dihitunglah catatan itu, yang kemudian ternyata catatan itu 365 hari. Dan mengapa misalnya mereka merayakan tahun-tahun itu? Kalau misalnya sudah lewat musim banjir, maka dia merayakan itu karena dia akan melakukan penanaman yang kemudian akan meraih hasil. Jadi seperti itulah orang Mesir kuno menemukan tahun. Jadi tahun ini ditemukan karena persoalan bagaimana orang-orang survive, bisa bertahan hidup dengan membaca tanda-tanda alam. Kemudian selanjutnya adalah mengapa ada tahun Masehi. Jadi tahun Masehi itu dihitung berdasarkan perputaran matahari pada porosnya. Yang kemudian tahun Masehi itu dianggap adalah tahun Tuhan. Yang saya maksud tadi adalah AD atau Anno Domini, yang merupakan bahasa Latin yang artinya tahun Tuhan. Yang dimaksud tahun Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Ini diperkenalkan oleh Dionysius Exiguus pada tahun 470 Masehi, seorang biarawan dan ahli matematika. Yang kedua yang memperkenalkan adalah
Beda Venerabilis yang hidup antara 673 sampai 735 Masehi, seorang sejarawan dan teolog. Mereka menggunakan AD sebagai patokan waktu untuk menghitung tahun, menggantikan sistem penanggalan sebelumnya yang berdasarkan pemerintahan Cassio Romawi. Jadi seperti itulah tahun Masehi itu dimulai. Nah, persoalannya adalah mengapa pada sebagian pihak melarang itu untuk memperingati? Karena mungkin mereka ini membaca yang pertama bahwa mereka yang memperingati tahun itu adalah penghormatan terhadap Dewa Janus, yaitu dewa yang punya dua wajah, dewanya Romawi kuno, yang pertama kali diperingati itu pada tahun 46 sebelum Masehi. Jadi Dewa Janus ini adalah dewa yang bisa memprediksi masa depan. Mengapa dua misalnya wajahnya? Karena dia bisa melihat masa lalu dan melihat masa depan. Kemudian kalau agama Islam misalnya dengan tegas ada sebuah hadis. Jadi ada hadis yang terkait dengan pelaksanaan atau peringatan tahun baru itu, yang artinya janganlah kamu mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu. Kemudian barang siapa mengikuti sunnah orang-orang sebelum kami, maka ia tidak termasuk golongan kami. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Kemudian beberapa fatwa organisasi Islam seperti Majelis Ulama Indonesia melarang merayakan tahun baru Masehi karena dianggap tidak Islami. Dewan Fatwa Al-Azhar Mesir menganggap perayaan tahun baru Masehi sebagai tradisi non-Islam. Kemudian yang ketiga adalah Organisasi Islam Dunia atau OIC tidak menemukan dasar perayaan tahun baru Masehi dalam Islam. Nah, di pedalaman maupun di kota di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia itu melaksanakan, hampir semua orang melaksanakan yang namanya perayaan tahun baru dengan berbagai bentuk. Ada yang dengan melakukan zikir, ada yang mungkin minum-minum sambil nyanyi-nyanyi, ada yang mungkin dengan makan-makan, dan beberapa bentuk lainnya. Nah, kalau saya secara pribadi menganggap bahwa ketika kita melaksanakan itu semua dengan niat bahwa ini adalah untuk merefleksi apa yang telah kita lakukan di tahun yang telah berlalu itu dan membangun harapan di tahun yang akan datang, adalah tempat untuk evaluasi diri, evaluasi organisasi jika kita adalah organisatoris, untuk melihat kembali apakah kerja-kerja kita efektif di tahun sebelumnya, dan dari tahun sebelumnya itu kita belajar banyak untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Jadi peringatan tahun baru itu ketika diniatkan untuk kepada kebaikan, ketika misalnya kita bersikir tidak mabuk-mabukan, misalnya kita hanya sekedar makan-makan dan seterusnya, bukan hal-hal yang bisa merusak, saya pikir ini tidak ada salahnya kalau saya pribadi, tetapi saya tidak menuntut orang lain untuk mengikuti saya. Karena hal-hal yang baik, meskipun itu dari Yahudi, contohnya Yahudi menciptakan Facebook, menciptakan HP, kita kan gunakan itu semua, tapi kita tidak pernah menuntut bahwa mengapa kita menggunakan itu kan bukan tradisi orang Muslim, itu kan bukan Muslim yang temukan. Saya beranggapan bahwa ketika itu membawa kebaikan, membawa manfaat, diniatkan untuk kebaikan, maka tidak ada salahnya kita merayakan. Banyak teman-teman saya yang lakukan zikir justru memperdekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang kalau niatnya misalnya untuk mengikuti tradisi non Islam ya, maka tidak patutlah memang diikuti. Saya kira demikian, tidak ada maksud untuk mencederai siapapun, tidak ngotot juga saya mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan ini harus diikuti. Tetapi apa yang saya sampaikan semuanya bisa dibantah. Bantah saya, beri komentar di kolom komentar. Jika ada yang perlu dikritik silahkan dikritik. Bagi saya no problem.
Saya kira demikian. Bagi yang pertama kali menemukan channel ini, mohon untuk dibantu subscribe agar channel ini bisa berkembang dan berkontribusi untuk perbaikan peradaban di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.